Pemirsa, berkas perkara kasus penganiayaan Syekh Ali Jaber di Mapolresta Bandar Lampung terus bergulir. Penyidik Polresta Bandar Lampung hari ini mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Penyidik Polresta Bandar Lampung telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus penusukan yang dilakukan tersangka Alfian Andrian terhadap pendakwah Syekh Ali Jaber ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Polisi telah memeriksa keterangan keluarga dan orang dekat tersangka. Polisi menilai ada sesuatu yang disembunyikan oleh tersangka. Tersangka mengaku menikam karena terganggu dan gelisah dengan konten atau dakwah-dakwah yang disampaikan Syekh Ali Jaber. Polisi masih memeriksa tersangka dan observasi kejiwaan selama 14 hari ke depan. Polisi menyita alat bukti pisau yang digunakan tersangka serta pakaian yang dikenakan korban saat berdakwah. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Kami sudah mengirimkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara pidana ini kepada jaksa penuntut umum yang sudah kami layangkan pada hari ini, dan ini sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP. Kasus pidana ini dalam persangkaan pasal berlapis. Dalam hal ini adalah yang kami sangkakan adalah pasal 340, Yungto pasal 53 KUHP, subsidiar pasal 338, Yungto pasal 53 KUHP, dan pasal 351 ayat 2, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Syekh Ali Jaber mengaku tusukan yang dideritanya cukup dalam dan masih merasakan nyeri. Syekh Ali Jaber menyayangkan tidak ada aparat keamanan yang menjaga saat kejadian. Kondisi cukup membaik dan tadi siang saya dari rumah sakit untuk ronsen posisi luka karena ada kemungkinan sambika tulang karena tusukannya cukup dalam. Tapi alhamdulillah habis hasil dari ronsen dipastikan aman dan tidak ada infeksi. Sudah dicek juga darah. Dan alhamdulillah masih ada sedikit nyeri, tapi alhamdulillah dari segi fisik masih bisa beraktivitas. Bahkan insyaAllah saya akan melanjutkan perjalanan safari dakwah kami insyaAllah besok ke Jember dan Malang. Sepanjang program safari dakwah kami punya target adalah 1000 titik dan sudah mencapai 700 titik dari sebelum COVID-19, dari tahun kemarin. Begitu datang COVID-19, kita stop dulu sambil mendapatkan lampu hijau melalui beraktivitas normal now, baru kita beraktivitas kembali, tapi dibatasi, tidak begitu seperti semula. Makanya kita kembali melanjutkan titik dakwah sampai 1000, dan semua selama berjalan safari dakwah, semua titik yang kami kunjungi selalu ada aparat keamanan. Sayang sekali hanya tempat yang kejadian ujian musibah itu, sayang sekali tidak ada sama sekali aparat keamanan. Selama di Lampung, sebagaimana saya lanjutkan safari dari Riau, Manado, kemudian Palembang, lanjut lagi Lampung. 9 titik di Lampung semuanya ada aparat keamanan di dalam masjid maupun di luar masjid. Hanya satu lokasi aja di Falahuddin, tempat kejadian musibah itu, tidak ada sama sekali aparat keamanan. Saya tidak tahu alasannya kenapa, dan juga kita lagi acara betul-betul santai, tidak terlalu ramai dan tidak terlalu serius untuk mengisi, dan baru kita mulai. Makanya pas kejadian ini bagi kami semua termasuk panitia setempat dan jamaah menjadikan kejutan yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah izinkan ketika saya lagi fokus ke arah kiri dan depan jamaah, tiba-tiba ada yang menyerang saya dari sebelah kanan, dan di titik yang sama saya baru bisa pandangi ke kanan dan menggerakkan badan saya. Alhamdulillah bisa dapat tertusuk hanya di bagian tangan. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menginstruksikan perubahan seragam Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi coklat muda mirip seragam polisi. Selain mirip seragam polisi, nantinya seragam Satpam juga dilengkapi pangkat.
Perubahan seragam Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi coklat muda mirip seragam polisi oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Jika sebelumnya seragam Satpam berwarna biru, maka kini warna seragam Satpam serupa dengan seragam polisi berwarna coklat kayu. Filosofi kemiripan seragam Satpam dengan Polri diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, terjalin kedekatan emosional antara Polri dan Satpam. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kebanggaan Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Yang ketiga, memuliakan profesi Satpam. Dan yang keempat, menambah penggelaran fungsi kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Ada 5 jenis seragam Satpam mulai pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan khusus, hingga pakaian sipil lengkap. Selain mirip anggota kepolisian, seragam Satpam juga dilengkapi 3 tanda pangkat. Pertama, golongan kepangkatan manajer memiliki 3 tingkatan. Manajer memiliki lambang segitiga merah 1 buah. Manajer madya memiliki lambang segitiga merah 2 buah. Sedangkan manajer utama memiliki lambang segitiga merah 3 buah. Kedua golongan kepangkatan supervisor memiliki 3 tingkatan. Supervisor memiliki lambang segitiga kuning 1 buah. Supervisor madya memiliki lambang segitiga kuning 2 buah. Sedangkan supervisor utama memiliki lambang segitiga kuning 3 buah. Ketiga golongan kepangkatan pelaksana memiliki 3 tingkatan. Pelaksana memiliki lambang segitiga putih 1 buah. Pelaksana madya memiliki lambang segitiga putih 2 buah. Pelaksana utama memiliki lambang segitiga putih 3 buah. Meski perubahan seragam Satpam mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, namun Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudi mengingatkan agar perubahan seragam Satpam tidak memboroskan anggaran di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Apa alasan Polri mengubah seragam Satpam menjadi sama dengan polisi? Tidak khawatirkah disalahgunakan? Kami akan membahasnya bersama Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Bahar Kampolri, Brigjen Polisi Edi Murbowo, dan juga kemudian ada Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia Aziz Said dan Ketua YLBHI Aspinawati. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak dan juga Ibu. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung ke Pak Edi. Pak Edi, apa alasan Polri kemudian mengganti begitu warna seragam Satpam sama seperti polisi? Ya. Terima kasih Mbak Ude. Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan tentang pergantian seragam Satpam. Yang pertama dari aspek historis ya. Dari aspek historis, Satpam kita ini sudah berusia 40 tahun. Ya. Dan keberadaan Satpam itu atau kelahiran Satpam itu di era kepemimpinan Kapolri Bapak Jenderal Polisi almarhum Anton Sujarwo. Ya. Dulu yang jadi latar belakang adalah karena keterbatasan jumlah anggota Polri. Kemudian berdasarkan itu dibentuklah Satpam berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor 126 12 Romawi tahun 1980 tanggal 30 Desember 1980. Nah, itu sejarah kelahirannya sehingga sudah usianya sekarang sudah 40 tahun. Kemudian dari aspek yuridis, pertama kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, terutama di pasal 3. Di pasal 3, sebelumnya pasal 2 itu tentang fungsi kepolisian. Kemudian di pasal 3 adalah siapa pengemban fungsi kepolisian, yaitu Polri dibantu oleh 3 unsur. Yang pertama adalah Polsus atau kepolisian khusus, yang kedua itu PPNS, yang ketiga adalah bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Nah, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini diantaranya adalah Satpam dan Satkamling. Kemudian kita juga mengakomodir juga bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya yang bersumber dari
kearifan lokal atau peran sosial yang ada dan hidup di masyarakat. Kemudian di pasal 14 tindak lanjutnya adalah polisi punya tugas, ya, Polri punya tugas untuk melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis kepolisian kepada 3 unsur tadi, khususnya ini Satpam, kita bicara tentang Satpam. Kemudian yang kedua di pasal 15 yaitu wewenang, Polri punya wewenang untuk melakukan, memberikan petunjuk, mendidik dan melatih para satpam. Kemudian di peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2012 itu secara detail diatur tentang tata cara Korwasdintek atau koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis. Kemudian selanjutnya di Perkap 24 ya, tahun 2007 itu diatur tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan atau instansi lembaga pemerintah. Baik. Yang selanjutnya direvisi, ya, di situ mengatur tentang Satpam. Selanjutnya direvisi menjadi Perpol nomor 4 tahun 2020 yang disahkan kemarin tanggal 5 Agustus 2020. Pak Edi, maaf saya potong, urgensinya apa Ya. Pak perubahan seragam Satpam ini Pak? Nah, ini selanjutnya dari aspek psikologis Pak ya. Dari segi tadi legalitasnya sudah jelas, psikologis yaitu untuk membangun kedekatan Pak. Secara emosional untuk membangun kedekatan sinergitas antara Polri sebagai pembina, kemudian Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Kemudian yang kedua, Polri sebagai pembina juga ingin membangun kebanggaan dan pemuliaan profesi Satpam dengan seragam yang baru itu nanti akan dilanjuti dengan kegiatan pelatihan, kemudian sertifikasi, kemudian ujung-ujungnya nanti akan berkorelasi juga dengan kompensasi yang diperoleh teman-teman Satpam. Kemudian yang ketiga dengan seragam yang mirip antara Polri dan Satpam, nanti ketika mereka bertugas ya, di tempat kerja masing-masing, diharapkan bisa menciptakan efek jerah bagi warga masyarakat yang punya niat jahat. Ya. Orang niat jahat begitu melihat Polri, bisa melihat Satpam dengan seragam itu, mungkin kalau melihat Satpam dan Polri akan berbeda. Dengan situ kita harapkan bisa menjadi efek jerah, sehingga orang itu bisa membatalkan niatnya. Kira gitu, Mbak. Baik, saya tanya ke Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, Pak Aziz, bagaimana Pak tanggapannya perubahan warna seragam Satpam ini? Apakah memang APSI sendiri menginisiasi begitu perubahan warna seragam ini? Terima kasih, Mbak Uci. Jadi kami termasuk dalam tim kelompok kerja perubahan Perkap nomor 24 2007 menjadi Perpol nomor 4 tahun 2020 ini, waktu Kabarkapnya Pak Komjen Pol Mugyarto. Nah, dalam pembahasan perubahan itu, kami sebenarnya mengusulkan agar supaya Satpam yang dikelola oleh perumahan, yang notabene adalah sekedar satpaman saja, artinya tidak melalui pendidikan, perekrutan yang baik dan sebagainya, tidak punya kompetensi, itu tolong tidak dinamakan Satpam dan seragamnya berbeda. Awalnya dari situ ide kami. Sehingga Satpam itu punya kebanggaan karena tidak sama saja Satpam yang dididik dan punya kompetensi kok sama dengan yang hanya pakai baju saja. Nah, akhirnya timbul kesepakatan untuk dirubah untuk Satpam saja yang di bawah kepolisian. Nah, tadi menanggapi Wakil Ketua DPR yang menyatakan biayanya dari mana, perlu disampaikan bahwa setiap Satpam setiap tahun itu mendapat jatah baju Satpam itu. Ya, seorang Satpam itu mendapat jatah 2 setel atau 3 setel dalam setiap tahun. Itu sudah setiap tahun. Oleh karena itu, dalam Perpol yang baru ini diberi waktu 1 tahun dengan harapan atau dengan maksud bahwa setiap badan usaha jasa keuangan atau setiap perusahaan itu pada saat penggantian itu hanya mengganti warna saja, tidak ada beban biaya yang lain lagi, tidak ada beban negara dan sebagainya. Baik. Saya ke Ibu Asfinawati. Ibu Asfinawati, Anda melihat perubahan warna seragam Satpam ini, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Namun ada khawatiran begitu akan membuat masyarakat bingung, tidak bisa membedakan begitu.
Ya, itu salah satu alasan, tapi menurut saya peraturan Polri ini lebih daripada sekedar cuma mengganti warna baju satpam gitu. Menurut saya isinya kan ada dua, satu tentang Pam Swakarsa itu sendiri, dan kedua tentang satpam. Nah, di level Pam Swakarsa maka akan ada perpanjangan pengemban fungsi kepolisian. Nah, sebetulnya polisi itu penting sekali dalam Indonesia, dalam tata negara Indonesia, karena itu dia ada di Undang-Undang Dasar 45. Dan jelas-jelas dikatakan polisi ini alat negara menjaga keamanan dan ketertiban. Dan tidak ada yang lain yang menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi tidak boleh gitu ya, kemudian swasta menjaga keamanan dan ketertiban. Kenapa? Karena bisa abuse of power. Kalau di abuse of power, siapa yang menindak? Harusnya polisi. Ketika polisi memberikan izin usaha, karena untuk mendapatkan izin operasional harus dengan rekomendasi dari Kapolda, begitu ya. Kemudian dilatih oleh kepolisian, diawasi oleh kepolisian. Itu kan berbagai fungsi masuk di dalam satu institusi. Gitu. Jadi ketika nanti ada konflik tanah misalnya antara masyarakat adat dengan satpam perusahaan, di situ konflik kepentingan dengan Polri sudah besar. Padahal seharusnya Polri menjadi pihak yang netral, kemudian melihat ini kok ada pemukulan masyarakat adat oleh satpamnya korporasi atau disuruh oleh perusahaan gitu. Nah, yang soal satpam ini saya malah melihat sebetulnya sisi yang negatifnya akan lebih sulit buat orang menjadi satpam, karena tadi kan juga dijelaskan oleh kawan-kawan aksi, dia akan berjenjang dan persaingan akan lebih keras karena nanti mantan perwira tinggi TNI, mantan kombesnya kepolisian, bahkan ajun kombes dan kombes itu bisa menjadi satpam, tentu saja dengan jabatan kepangkatan tadi yang disebutkan, yang utama dan madya itu. Nah, dengan begini kan persaingan akan lebih ketat, tetapi juga saya bayangkan orang yang terlatih untuk tempur nanti akan ada menjadi satpam yang tugasnya sangat sipil dan dipekerjakannya oleh swasta gitu. Ini kalau di dalam sudut hak asasi manusia itu yang dikenal sebagai paramiliter. Dia seperti militer, tetapi dilatih seperti militer, tetapi bukan militer, dan itu kemungkinan penyalahgunaannya sangat besar. Bayangkan keahliannya keahlian tempur perang begitu. Baik, saya ke Pak Edi, ada potensi abuse of power begitu Pak menurut YLBHI? Oke, gini Mbak, untuk menjadi satpam itu kan direkrut oleh BUJP ya, direkrut BUJP, kemudian dilatih, di situ peran Polri adalah untuk menyiapkan satu kurikulumnya, kemudian juga para instrukturnya. Kemudian setelah mereka selesai mengikuti pelatihan, bagi yang lulus akan diberikan ijazah. Kemudian juga ada KTA, kartu tanda anggota. Kemudian mereka itu dipekerjakan oleh BUJP yang merekrut satpam. Nah, ketika bekerja di bawah kelola BUJP, Polri masih punya tugas untuk melakukan supervisi, kemudian asistensi, monitoring, evaluasi, termasuk audit BUJP, Pak. Kemudian di Polri sendiri, ini di Kordimas itu ada aplikasi Dimas Online System. Di antara di situ berisi tentang data-data BUJP, data-data satpam, dan ini akan terkoneksi dengan data-data di Dukcapil, sehingga kita akan tahu satpam-satpam yang mendaftar itu nanti akan dicek di sana. Itu ada KTP-nya, ada nomor NIK. Sehingga nanti kita cek di sana akan kelihatan sekali bahwa orang ini KTP-nya benar. Sehingga pemalsuan KTP itu nanti bisa diketahuan ketika proses asesmen. Ketika BUJP mengajukan pelatihan, Polri wajib melakukan asesmen untuk mengecek siapa yang akan dilatih. Dari situ data di kita akan, atau aplikasi di kita akan memverifikasi apakah KTP yang di-upload di situ benar atau tidak, sehingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang itu bisa direduksi karena pengelola satpam itu bekerja dikelola oleh BUJP, jadi mereka tidak bekerja perorangan, ya. Sehingga di situ kalau terjadi pelanggaran, misalnya KTA tidak diperpanjang, penggunaan seragam yang tidak benar, termasuk perilaku yang tidak benar, Polri masih punya wewenang, yaitu memberikan peringatan.
peringatan pertama, peringatan kedua, begitu tidak diindahkan. Jadi antisipasinya itu untuk penyalahgunaan itu dengan peringatan itu, Pak Edi? Ya, itu kan tindakan setelah ditemukan pelanggaran-pelanggaran tadi, Pak. Antisipasi tadi kan kita punya bos itu, Pak. Punya bos, sehingga kita tahu orang per orang itu, siapa pengelolanya, kemudian dipekerjakan di mana. Sehingga kita juga punya kontrol kepada BUJP. BUJP juga punya kewajiban setiap semester dia melaporkan aktivitasnya pada Polri sebagai pembina. Nah, terhadap mereka yang ditemukan pelanggaran-pelanggaran, tadi diberikan peringatan-peringatan. Sampai nanti dicabut, BUJP bisa dicabut CEO-nya atau surat izin operasionalnya, satpamnya bisa dicabut KPA-nya sehingga dia tidak bisa bekerja kembali. Baik. Saya ke Pak Aziz. Bagaimana Pak menjawab kekhawatiran adanya penyalahgunaan bahkan abuse of power dari seragam satpam yang mirip dengan polisi ini? Jadi jelas tugasnya berbeda antara polisi dengan satpam. Satpam itu punya kewenangan kepolisian, tapi kewenangannya hanya terbatas dan itu pun di lingkungan wilayah kerjanya saja. Jadi tidak ada satpam yang punya kewenangan di luar wilayah lingkungan kerjanya. Itu sudah pasti. Sehingga satpam yang di lingkungan wilayah kerjanya itu bisa dikendalikan oleh BUJP atau oleh pengguna jasa satpam tadi. Jadi ini tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan menurut kami ya. Nah, yang berikutnya sebenarnya yang perlu dipahami bahwa Perpol nomor 4 tahun 2020 ini adalah misinya adalah pemulihan satpam. Tidak hanya sekedar seragam saja, tapi ada yang saya catat di sini ada 7 sebenarnya yang berbeda dengan Perpol yang lama itu, Perkap yang lama ya, 4 tahun 2007, yaitu tentang pembedaan Korps Satpam yang pertama. Satpam dengan Satkamling jelas berbeda ya. Nah, dulu kan Satpam Perumahan tetap dikatakan Satpam, nanti tidak bisa dikatakan Satpam lagi. Kedua, penggantikan seragam ya. Yang ketiga, kepangkatan. Ini adalah untuk mengapresiasi Satpam yang punya kompetensi lebih dan yang sudah bekerja lebih lama, karena sampai saat ini industri ini tidak menghargai kompetensi dan masa kerja Satpam, terutama yang bekerja di BUJP. Nah, itu patut dihargai. Oleh karena itu ada kepangkatan untuk menghargai itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengukuhan. Ya, ada pengukuhan setelah selesai pelatihan. Yang kelima ada emblem atau ada lencana sebagai simbol kewenangan kepolisian terbatas. Yang keenam ada buku riwayat satpam dan yang ketujuh itu ada usia pensiun. Ya, tapi topik yang kita bahas sore hari ini kan hanya mengenai seragam satpam saja. Nah, mengenai seragam satpam ini kalau saya melihat dari sisi positifnya, ya, ketentuan dari PBB sendiri, rasio polisi itu kan 1/400. Artinya satu orang polisi mengamankan 400 orang. Di Indonesia ini beberapa tahun yang lalu masih 1/700, sehingga masih timpang sekali. Ya. Oleh karena itu dengan istilahnya Polri sebaran petugas keamanan lebih banyak, artinya lebih bagus buat pengamanan secara nasional. Ya. Karena sebentar lagi. Karena di Indonesia ini kepatuhan hukum masyarakat masih rendah. Kalau ada polisi jadi patuh, kalau tidak ada polisi tidak patuh. Oleh karena semakin banyak petugas pengamanan, harapannya semakin patuh. Begitu. Baik. Saya ke Ibu Asfinawati. Banyak kritik Ibu terkait dengan kebijakan ini dianggap terutama kurang relevan di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana pandangan YLBHI? Apakah harusnya dievaluasi, ditunda, atau ya sudah dijalankan saja? Menurut saya asumsi-asumsi dasarnya tidak pas. Tadi kalau saya paham ya Polri masih kurang, maka harusnya ada 2. Satu, rekrut saja gitu. Itu kan lebih, kalau ada pemulihan satpam lebih mulia lagi jadi polisi. Dan kedua, kan kita tahu sekarang banyak jabatan-jabatan di kementerian diduduki oleh kepolisian. Ya jangan, karena harus fokus, karena kan jumlah rasio polisi masih kurang. Yang kedua tadi, sebetulnya ada masalah kepangkatan. Ini kan semakin mengaburkan bahwa ini betul bukan masyarakat lagi. Ini seperti aparat keamanan, padahal konstitusi kita mengatakan aparat keamanan karena dia dipersenjatai, dia punya wewenang yang lebih, bisa latihan menggunakan senjata, yang kalau sipil latihan menggunakan senjata kan jadi teroris gitu ya. Karena itu dia harus sangat spesifik. Jadi dia hanya orang-orang tertentu yang betul-betul aparat keamanan yang bisa mendapatkan itu, bukan yang lain-lain. Nah, yang kedua, soal lingkungan di wilayah kerja ya, jangan salah.
banyak perusahaan ya yang punya ratusan hektar gitu. Jadi jangan membayangkan perusahaan di Jakarta, tapi bayangkan perusahaan di Kalimantan yang punya tambang dan punya satpam itu luas sekali gitu, bisa nyari satu kota sendiri dia punya lingkup kerjanya. Gitu. Baik. Kita lihat nanti ke depannya apakah memang akan diterapkan atau akan dievaluasi. Terima kasih Ibu Asfinawati, Bapak Aziz Said dan juga Brigjen Pol Edi Murbowo sudah bergabung bersama kami di ini sore. Anggota Satlantas Polres Pematang Siantar Sumatera Utara nyaris ditabrak angkot. Informasi selengkapnya usai jeda berikut di ini sore.